moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yono Sumantri SPDM-Kom telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan. Perkenalkan, nama saya Syakila Aulia Julanti, dan berikut adalah nama-nama presentator hari ini. Diva boleh next. Oke, selanjutnya presentator kelompok kami yaitu Immanuel Suwandi, selanjutnya Milda Maulida, Yolanda Rafelia Ramadhani, Diva Nevita, dan Salma Nurul Atika. Next, Div. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, komunikasi antar pribadi, selanjutnya komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, etnosentrisme, dan terakhir budaya tinggi dan budaya rendah. Next, Div. Komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, dan perasaan antara individu melalui verbal maupun non-verbal. Ada beberapa pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Yang pertama ada Joseph A. DeVetto. Beliau menyampaikan komunikasi antar pribadi itu penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Selanjutnya ada dari Erwin Pes. Beliau mengatakan komunikasi antar pribadi itu proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Selanjutnya ada Deddy Mulyana. Beliau mengatakan komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi, yang pertama ada spontan, terus tidak memiliki tujuan yang tetap, selanjutnya mengakibatkan dampak yang disengaja, dan terakhir menggunakan simbolik yang memiliki makna. Jenis-jenis komunikasi antar pribadi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi diadik, yaitu proses komunikasi dua orang secara tatap muka. Yang kedua akan dibacakan oleh Kak Eman. Kak Eman, silakan. Oke, yang berikut komunikasi antar budaya. Yang pertama, Larry A. Samofor. Satu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang persih, budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Yang kedua, Aloli Ferry, Andrea L. Rich, Dennis M. Ogawa. Komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Yang ketiga, Deddy Mulyana. Proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budayanya. Faktor pendukung komunikasi antar budaya. Yang pertama, penguasa bahasa. Yang kedua, sarana komunikasi, kemampuan berpikir, lingkungan yang baik. Hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, hambatan bahasa. Yang kedua, salah tafsir terhadap bahasa tubuh atau isyarat. Yang ketiga, salah paham dan konflik budaya. Proses pembagian informasi dilanjutkan oleh proses pembagian informasi gagasan atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Ciri-ciri komunikasi antar budaya. Yang pertama, perbedaan latar belakang budaya mengakibatkan perbedaan ide, nilai, dan norma.
Yang kedua, keterbukaan dan adaptasi keterbukaan menghadapi informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antar budaya. Perbedaan latar belakang budaya. Jenis komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antar kelas sosial, komunikasi yang terjadi antara kelompok sosial yang berbeda. Yang kedua, komunikasi lintas generasi, proses transmisi budaya dan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar dan sosialisasi. Kalau saya cuma mau apa lagi? Mau strategi susah ini kita basket dia. Yang dulu rasa presentasi si Bali itu masih unik. Kemarin kalian ada rencana ya? Mana bang? Di mana? Kami yang jatuh ke mana? 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 Oh ada. Bagus itu mah. Yang apa? Yang masih kah? Ya on. Baik, untuk materi selanjutnya, dilanjutkan dengan saya. Komunikasi lintas budaya. Menurut Sitaram 1970, seni untuk memahami dan saling pengertian antara khalayak yang berbeda kebudayaan. Selanjutnya, Rich 1974, komunikasi lintas budaya terjadi ketika orang-orang berbeda kebudayaan. Proses komunikasi yang dilakukan dua budaya atau lebih tujuannya untuk mengurangi kesalahpahaman dan meminimalisir terjadinya konflik. Di sini ada fungsi komunikasi lintas budaya. Yang pertama, fungsi pribadi atau individu. Di sini ada identitas diri, melakukan sikap dan cara berbahasa. Selanjutnya, menyatakan integrasi sosial atau menerima kesatuan antara individu dan berpegang teguh bahwa setiap individu memiliki perbedaan. Selanjutnya, melepaskan diri, dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan kedua, ada fungsi sosial. Ada pengawasan atau menginformasikan perubahan atau perkembangan yang sebagai jembatan. Sosialisasi nilai, pengajaran kebudayaan kepada masyarakat lain. Untuk materi selanjutnya dipresentasikan oleh Sawah. Oke, karakteristik komunikasi lintas budaya. Yang pertama, ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, menghasilkan keuntungan dan kerugian antara dua budaya atau lebih yang terlibat. Yang ketiga, ada tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi tersebut. Serta yang keempat, dijalin baik secara individu, anggota masyarakat, maupun dijalin secara berkelompok. Oke, lanjut. Manfaat komunikasi lintas budaya. Yang pertama, membangun komunitas global yang lebih inklusif dan terhubung. Yang kedua, peningkatan kesadaran budaya dan keberagaman. Yang ketiga, peningkatan peluang untuk kolaborasi dan inovasi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya. Antar budaya didefinisikan sebagai pertukaran ide, nilai, norma, adat istiadat, bahasa, dan manifestasi budaya lainnya antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Sedangkan lintas budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, baik dalam bentuk rasial, etnis, entitas budaya, maupun kelas-kelas sosial seperti ekonomi, gender,
dan politik. Komunikasi lintas budaya mencakupi interaksi yang tidak hanya melibatkan perbedaan budaya, tetapi juga aspek lain seperti bahasa, etnisitas, dan lainnya. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Etnosentrisme muncul karena adanya 3 faktor. Yang pertama, adanya budaya politik masyarakat yang cenderung tradisional dan tidak rasionalis. Yang kedua, adanya pluralisme baik budaya, ras, bahasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, adanya kepentingan politis. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Budaya tinggi dan budaya rendah. Samovar Porter dan MC Daniel 2010. Pengelompokan budaya tinggi dan rendah tergantung dari arti apa yang datang dari luang lingkupnya dibandingkan dengan arti dari perkataan yang diucapkan. Samovar Porter dan MC Daniel 2010. Komunikasi konteks tinggi merupakan komunikasi di mana jumlah informasi lebih besar dari yang disampaikan, atau komunikasi verbal mengandung banyak informasi dan hanya sedikit yang tertanam dalam konteks atau peserta. Komunikasi konteks tinggi, komunikasi di mana sebagian besar informasi diketahui orang tersebut dan hanya sedikit yang dibagikan sebagai bagian dari pesan. 5 orang, cewek. Salma. Gua enggak. Karakter pola budaya tinggi dan budaya rendah. Pola budaya tinggi, Kamu kelompok berapa? persepsi terhadap isu yang ada dan orang yang menyebarkan, mengutamakan relasi sosial dan hubungan personal, tidak menyukai sesuatu yang terlalu rasional dan cenderung emosional dalam mengakses informasi, mengutamakan kehadiran individu dan Ben siapa? ya, informasi. Utamakan kapasitas individu daripada faktor sosial. Bentuk pesan jelas dan eksplisit. Konsep terhadap waktu sangat terstruktur. Cukup sekian dari saya. Berikut ini referensi yang kita. Siapa yang mau nanya? Saya Kak. Boleh Kanza? Apa pertanyaannya? Kan ada jenis komunikasi antar budaya ya. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi antar kelas sosial? Itu bagaimana cara berkomunikasinya gitu. Kak Kanza, ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara berkomunikasi antar kelas sosial yang berbeda? Baik, saya akan membantu. Saya dari kelompok 2 akan menjawab. Untuk berkomunikasi antar budaya yang berbeda, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, hormati budaya lain.
Yang kedua, hormati anggota budaya lain. Yang ketiga, etik budaya lain. Yang keempat, hindari penggunaan slang word. Yang berikut, gunakan bahasa yang sederhana. Bersikap terbuka, jadi pendengar yang baik. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Saya mau bertanya dong. Izin bertanya. Sabar. Satu-satu, please. Boleh, Nastia? Mau tanya, bagaimana mewujudkan komunikasi lintas budaya atau antar budaya yang efektif? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, membangun kesadaran budaya. Yang kedua, bersikap terbuka. Yang ketiga, berlatih mendengarkan secara aktif. Menjaga etika, berkomunikasi dengan jelas, mempelajari syarat nonverbal, bersabar. Gimana, Nastia? Cukup? Cukup. Boleh? Saya Kak, makanya Boleh lanjut, Finza? Oke, izin bertanya tentang materi etnosentrisme ya. Etnosentrisme tuh kan bikin kita jadi susah nerima hal-hal baru nggak sih? Terus gimana caranya biar kita bisa lebih terbuka dan gak gampang baper kalau ketemu budaya yang berbeda atau budaya yang lebih baik daripada budaya kita? Makasih. Oke, Bisa aku diulang? boleh diulang, Finza? Baik, izin menjawab ke siapa tadi, Kak Finja ya? Sabar, Eman, sabar dulu, sabar. Finza boleh diulang? Etnosentrisme tuh bikin kita jadi susah nerima hal-hal baru kan? Terus gimana caranya biar kita bisa lebih terbuka dan gak gampang baper kalau ketemu budaya yang berbeda atau budaya yang lebih baik daripada budaya kita? Oke, jadi Finza ini bahas tentang... Aduh, bentar. Finza bahas etnosentrisme. Jadi emang etnosentrisme ini memang kadang menyulitkan kita untuk menerima hal-hal baru karena cenderung membuat kita melihat budaya lain melalui lensa budaya sendiri. Untuk lebih terbuka terhadap budaya yang berbeda, pentingnya untuk mendidik diri sendiri tentang nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai budaya lain. Gimana, Finza? Caranya gimana? Ada tambahan? Oh, boleh tambah. Ya, Nanti kita jelasin caranya. Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Adiba tadi ya. Untuk lebih terbuka dan tidak mudah baper bertemu budaya berbeda, yang pertama kita harus bersikap toleransi dengan menghargai, menerima perbedaan budaya, agama, ras, dan perilaku. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain atau kelompok yang berbeda. Yang ketiga, menghindari sikap membeda-bedakan orang lain. Yang berikut, menghargai perbedaan cara beribadah setiap agama. Yang berikut, menjaga sikap sabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengan Anda. Oke. Eman tadi ngejawab pertanyaan siapa? Lanjut menjawab pertanyaan yang kakak seperti Salman yang jawab. Tadi Eman ngejawab pertanyaannya Adiba ya? Yang Ini tentang jawab pertanyaan Finza yang- ya Salma kalau nggak salah. yang tentang apa tadi itu, tentang sikap tidak baper terhadap agama, terhadap budaya berbeda. Pertanyaan siapa? Itu tadi pertanyaan siapa? Oh iya. Ya itu soal Finza, tapi dia bilangnya tadi Adiba. Oh. emang saya mau dong. Kamu dong. Salma aku mau nanya. Sabar, tadi udah nungguin, Zulfikar Kak. dulu yang angkat Zulfikar. tangan. Iya, apa Zulfikar? Iya ya. Gua mau. Anjir. Udah ya berarti ya.
Tadi kan ada itu ya, tadi etnosentrisme. Nah, dampak negatif etnosentrisme bagi lingkungan masyarakat sekitar itu apakah? Bisa diulang? Kan tadi kan ada etnosentrisme. Nah, dampak negatif dari hal tersebut untuk masyarakat sekitar itu apa? Aku izin jawab ya. Dampak negatif yang dilakukan dari etnosentrisme dalam lingkup sekitar itu bisa menimbulkan konflik. Terus bisa berpotensi memunculkan aliran politik tertentu. Terus ada konflik perbedaan dari antara suku, agama, gitu-gitu. Jelas gak ya? Izin menambahkan, itu juga bisa menyebabkan diskriminasi, dapat menimbulkan di bidang tertentu. Terus juga dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan penghambatan pertukaran budaya. Oh, jelas. Oke, Kak, terima kasih. Oke, siapa yang mau nanya lagi? Aku. Ayo, Debbie dulu, Juli. Ya, nggak apa-apa. Mengapa konteks komunikasi lintas budaya itu sangat mempengaruhi dalam komunikasi bisnis sih? Izin menjawab. Karena saat membangun bisnis, kita tidak hanya ingin membuat bisnis kita stuck berada di negara kita kan. Pasti kita ingin bisnis kita tuh berkembang ke negara-negara lain. Jadi komunikasi antar budaya dan lintas budaya ini penting untuk membangun relasi dalam bisnis. Terima kasih. Makasih Diva. Ya, sama-sama. Boleh Juli pertanyaannya? Oke. Tadi kan di slide 13 itu ada karakter pola budaya tinggi dan juga budaya rendah. Nah, di pola budaya rendah itu kan ada mengutamakan kapasitas individu daripada faktor sosial. Nah, kenapa mengutamakannya kapasitas individu dibanding faktor sosial? Di slide 13 yang pola budaya rendah, Aku mau nanya dong. Sabar ya. slide 13 yang pola budaya rendah, kenapa sih mengutamakan kapasitas individu dibanding faktor sosial? Ya, masih ada lagi atau sudah selesai? Ada, aku mau nanya. Apa sih contoh komunikasi budaya? Komunikasi antar budaya atau lintas budaya. Selesai? Belum.
Ada yang Oh iya, tadi pertanyaan saya belum ada yang dijawab ya. Bisa diulangi? Pertanyaan aku nggak dijawab juga. Iya, sabar ya Julian. Iya, Salma. Ini tadi aku pertanyaan, apa sih? Nanya, apa sih contoh komunikasi budaya? Oke, tadi mau jawab yang ini, contoh komunikasi lintas budaya itu yang pertama ada pertemuan bisnis antar negara, yang kedua pertukaran pelajar internasional, yang ketiga tim proyek global. Gimana? Jelas tidak? Maaf, saya izin ke toilet ya. apaan ya? Oke, iya aku izin menjawab pertanyaan dari Julian. Pola budaya rendah seringkali mengutamakan kapasitas individu dibandingkan faktor sosial karena pertama, terdapat penekanan pada kemandirian, di mana individu diharapkan mampu bertanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri, sehingga prestasi individu lebih dihargai. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam konteks sosial seringkali membuat individu merasa perlu mengandalkan diri sendiri, terus mengabaikan dukungan dari lingkungan. Gimana, Julian? Apakah jelas? Jelas, terima kasih. Perbedaan sama Protestan aja, mereka nggak, dia mengerjakan nggak menyembah Bunda Maria, itu doang. Begini. Kedua kan gini, kalau Katolik gini, kanan mati, kalau Protestan gini. Ini matinya. Kalau Katolik kanan. Perbedaan yang kedua, mereka nggak Bunda Maria itu. Maaf, saya ingin bertanya, boleh nggak? Amara dulu boleh, Rangga? Boleh. Tadi dia udah angkat tangan. Oke. Aku izin nanya ya. Bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman komunikasi yang muncul akibat perbedaan budaya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amara tadi ya. Iya, Amara tadi. Ada 5 cara untuk mengatasi masalah yang timbul dari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, keterbukaan, bersifat terbuka terhadap perbedaan. Yang diantaranya orang-orang, terutama terhadap perbedaan nilai, kepercayaan dan sikap, juga perilaku. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Gimana Kak Amara? Oke, makasih ya, Man. Rangga tadi mau nanya.
Dipersilakan Rangga. Saya Rangga Pramodia dari kelompok 4 izin bertanya, apa yang harus kita lakukan agar komunikasi kita bisa berjalan dengan baik bila dilihat dari perspektif komunikasi antar budaya? Terima kasih. Izin menjawab. Pertama, kita bisa mendengarkan lawan bicara kita dengan baik. Yang kedua, bicara dengan jelas untuk menghindari hal-hal yang terlalu bertele-tele. Yang ketiga, bersikap antusias saat lawan bicara kita sedang menceritakan suatu hal atau berkomunikasi dengan kita harus memberikan reaksi antusias agar teman kita yang bicara dengan kita pun merasa senang dan memperhatikan tata krama saat berbicara, itu sangat penting. Sekian Oke, dari baik, saya. terima kasih atas jawabannya Diva. Sama-sama. Si itu pernah sini. Gitu. Kan Haji Haji. Baik, jika sudah tidak lagi ada yang bertanya, izinkan kami kelompok 2 menutup presentasi kami. Maaf jika ada salah kata atau salah presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.